Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lokasi SPD, salah satu guru di SD Negeri 2 Karyamukti, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, sebagai peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 yang saat ini memasuki OJT 2 untuk melakukan rencana tindak lanjut atau RTL yang antara lain: 1. Rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di sekolah magang 1. 2. Kajian manajerial dilaksanakan di sekolah magang 1 dan magang 2. 3. Peningkatan kompetensi dilaksanakan di sekolah magang 2. Dalam pelaksanaannya dibimbing oleh Ibu Ani Alpiani SPDI sebagai mentor 1 dan Bapak Sukendar SPD selaku mentor 2. Untuk menggambarkan unjuk kerja secara jelas diuraikan sebagai berikut. Secara geografis, SD Negeri 2 Karyamukti berada di daerah pegunungan di lingkungan masyarakat petani dengan mayoritas bermata pencaharian petani berkarakter sosial ekonomi masyarakat bergotong royong. Rapot mutu merupakan evaluasi diri sekolah yang di dalamnya memuat 8 standar nasional pendidikan. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, diperoleh nilai rapot mutu 5,40 dengan predikat menuju SNP 4. Diketahui permasalahan berada di standar proses yang berada di bawah SNP. Hal ini merupakan perhatian serius warga sekolah. Ditemukan beberapa permasalahan pembelajaran yang muncul antara lain: 1. Kurangnya semangat belajar siswa. 2. Karakter siswa terabaikan dampak dari pandemi. 3. Peserta didik yang tidak terkontrol oleh guru dalam proses pembelajaran berlangsung. Untuk penyelesaian permasalahan dipaparkan sebagai berikut. Permasalahan berpusat kepada peserta didik, maka solusi terbaik sebagai gagasan inovatif calon kepala sekolah memprogramkan kegiatan in-house training dengan judul peningkatan semangat belajar siswa melalui penggunaan media interaktif yang dituangkan dalam rencana proyek kepemimpinan. Lakukan pemetaan capaian SNP yang didasarkan pada kondisi nyata dan rapot mutu di 2 sekolah. Untuk menemukan potensi dan tantangan yang dipertimbangkan dalam menyusun rancangan peningkatan pelayanan pembelajaran berorientasi pada peserta didik untuk kajian manajerial. Memilih dimensi kompetensi untuk meningkatkan kompetensinya berdasarkan kebutuhan individu dengan belajar dari kepala sekolah mentor 2 sebagai peningkatan kompetensi. Tujuan dan indikator. Tujuan: 1. Meningkatkan semangat belajar siswa. 2. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah. 3. Menganalisis dampak peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid. Indikator tujuan yang pertama adalah meningkatnya proses pembelajaran, memahami pembelajaran interaktif, meningkatnya semangat belajar. Indikator tujuan yang kedua adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi kewirausahaan. Indikator tujuan yang ketiga adalah semangat belajar, tugas-tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan tepat waktu, penurunan jumlah peserta didik yang terlambat, rata-rata nilai harian meningkat, berkurangnya pelanggaran kedisiplinan, mampu belajar menggunakan TIK. Langkah-langkah kegiatan yang pertama, rencana proyek kepemimpinan. 1. Persiapan. 2. Pelaksanaan. 3. Monitoring dan evaluasi. 4. Refleksi. 5. Tindak lanjut. Pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan diawali dengan penerapan protokol kesehatan, pengisian daftar hadir, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi sebagai berikut. Oleh CKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur Allah. Sedikit menyambut tentang kegiatan IHT yang bertujuan untuk melengkapi tugas calon kepala sekolah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 2 Karyamukti dan yang saya hormati calon kepala.
Hasil terakumulasi dengan baik. Kondisi nyata sekolah magang merupakan rujukan dalam pelaksanaan kegiatan yang terfokus kepada pemetaan capaian SNP. Hasil monitoring keterlaksanaan kegiatan RPK sebesar 77,78% kategori B di siklus pertama. Kemudian di siklus kedua sebesar 87,50% kategori A sangat baik atau memadai. Hasil kajian manajerial yang telah dilakukan terhadap dua sekolah yang berbeda antara sekolah sendiri dan sekolah magang. Peningkatan kompetensi berdasarkan AKPK maka disusun kegiatan dalam tahap persiapan, menampung pendapatan, inventarisir data yang didapat, penyampaian momen penting dalam sekolah. Kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya kegiatan OJT, kompetensi calon kepala sekolah mengalami peningkatan. 2. Kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah magang meningkat. 3. Kualitas pembelajaran guru junior di sekolah magang meningkat, dibuktikan dengan hasil pembelajaran di siklus 2 lebih besar dari hasil pembelajaran di siklus 1. 4. Penggunaan media pembelajaran interaktif termotivasi untuk selalu dilakukan guru untuk ketercapaian pembelajaran. 5. Pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan di sekolah magang sendiri dan sekolah magang 2 setelah dilaksanakan kajian mengalami peningkatan. 6. Meningkatnya upaya peningkatan kompetensi AKPK di sekolah magang. Berikut testimoni dari siswa. Saya merasa senang dan termotivasi dengan pembelajaran yang menggunakan media interaktif oleh guru. Kemudian testimoni dari guru. Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Penggunaan media pembelajaran interaktif yang diberikan kepada siswa sangat menunjang, dapat dilihat dari hasil evaluasi yang telah dilakukan. Dan testimoni dari orang tua. Robi, siswa kelas 5 SD 2 Karangmukti. Dilihat dari hasil pembelajaran saat ini, semangat belajar anak saya meningkat dengan adanya media pembelajaran interaktif. Demikian paparan unjuk kerja Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.